Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain thalatha marrat idza akhadha madja'ah fa idza qubida syahida wa in 'asha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas ketika dia hendak tidur, andai kata di dalam tidurnya itu dia wafat atau mati, maka dia mati syahid. Wa in 'asha maghfuran lahu, dan jika dia hidup, artinya kada mati, 'asha maghfuran lahu, hiduplah dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-113 dari surah-surah Al-Quran, Suratul Falaq, yaitu surat yang bernama Al-Falaq, yang diawali dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Makkiyatun wa fi qaulin madaniyatun. Surat Al-Falaq ini atau Qul a'udzu birabbil falaq ini diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dan menurut satu kaul yang lain, dan ini yang mu'tamad, bahwa ini surah turunnya di Madinah sesudah beliau hijrah. Wa ayatuha khamsun, dan ayat-ayatnya ini surah sebanyak 5 ayat. Para muhibbin rahimakumullah, ada beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan surat Al-Falaq ini. Sebagaimana kita mengetahui bahwa sebelum surat Al-Falaq ini adalah surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad, dan yang terakhir adalah surat An-Nas atau Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ini merupakan satu surah daripada rangkaian 3 surah yang sangat banyak fadilat dan keutamaannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda li ba'di ashabi, iqra qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain thalathan yakfika min kulli syai'. Ujar Nabi kita kepada sebagian sahabat beliau yang ada pada waktu itu, Iqra, bacalah Qul huwallahu ahad sampai habis, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, dan Qul a'udzu birabbin nas sampai habis juga 3 kali. Yakfika min kulli syai', mencukupkan dia akan engkau dari tiap-tiap sesuatu. Maksudnya tiap-tiap sesuatu yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Andai kata kita ada mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi, nah, hendaklah kita bersedia dengan membaca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Itu merupakan perlindungan dari segala macam yang tidak diinginkan. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain thalatha marrat idza akhadha madja'ah fa idza qubida syahida wa in 'asha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas
ketika dia hendak tidur. Artinya hendak guring, baik siang baik malam, hendak guring, bacaan dulunya 3 surah ini. Fa'idha qubida syahida, andai kata di dalam tidurnya itu dia wafat atau mati, maka dia mati syahid. Wa in asha maghfuran lahu, dan jika dia hidup, artinya kada mati, asha maghfuran lahu, hiduplah dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hendak guring tadi membaca 3 surah ini, amunnya mati untung syahid, amunnya kada mati untung juga dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat 3 surah yang dibaca sebelum guring. Masih banyak lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan surat Al-Falaq ini. Para muhibbin rahimakumullah, ada beberapa pendapat ahli tafsir tentang sebab turun ini surah. Salah satunya, ruwiya anna Jibril alaihi salam atahu wa qala inna ifrita minal jinni yakidu faqala idza awalta ila firashik qul a'udzu birabbi as-suratain. Bahwa Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril itu mengabarkan kepada Rasulullah bahwa jin ifrit akan memperdaya engkau wahai Muhammad. Maka apabila engkau hendak tidur, maka bacalah 2 surah, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu perlindungan daripada kemasukan jin, perlindungan daripada kanapulasit, perlindungan daripada kasurupan dan macam-macam yang bersangkut paut dengan jin ini. Hendak guring, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ada bebuat Qul huwallahu ahad. Nah, ditambahi bagus lagi. Hendak guring ditambahi pulang Qul huwallahu ahadnya, double perlindungan daripada segala macam, ditambah tadi diampuni dosanya. Nah, ada pun lagi di antara ahli tafsir yang mengatakan bahwa surat Al-Falaq dan An-Nas ini diturunkan adalah sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh orang Yahudi. Nabi kita disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Ini ahli sihir orang Yahudi. Dan Rasulullah sebagai manusia bisa kena sihir. Sebagaimana beliau waktu peperangan terluka, dipatahkan orang kafir gigi beliau. Sebagai manusia, beliau bisa terjadi yang demikian. Tetapi bagaimanapun hebatnya seorang penyihir, tidak akan bisa mematikan Rasulullah, tidak akan bisa mengganggu akal dan ibadah Rasulullah. Cuma yang kena cuma jasmani beliau. Orang menyihir padahal supaya mati, tapi itu kada bisa, karena Allah sudah memelihara beliau. Orang Quraisy pernah menyihir supaya Nabi Muhammad itu gila, kada mampan, karena gila berkaitan dengan akal. Nah, yang beliau itu kena sihir adalah jasmaninya, lalu beliau sakit jasmani. Bermacam-macam pendapat yang menyatakan berapa lama sakitnya beliau terkena sihir itu. Nah, beliau sakit disebutkan di dalam beberapa tafsir, washtadda alaihi dzalik salasu layal, washtadda alaihi dzalik salasu layalin tanazalatil mu'awwidatani lidzalik. Bersangatan sakitnya Rasulullah itu 3 hari 3 malam, maka turunlah surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ini. Jibril di sini mengatakan
bahwa engkau wahai Muhammad disihir oleh seorang laki-laki Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Wa akhbarahu Jibril bimaudi as-sihir. Di mana letaknya orang menyihir itu? Ujar Jibril, andaknya di anu. Dan silahkan cari. Nabi kita mengutus Sayyidina Ali, mengutus Talha dan kawan-kawan untuk mencari tempat yang dikatakan oleh Jibril tadi. Nah, begitu sampai ke tempat itu, ternyata di situ ada sebuah sumur. Ditajuni sumurnya, ditimba sumurnya, sehingga ada dalam sumur itu semacam boneka manusia, diikat dengan 11 ikatan dan ditusuk dengan beberapa jarum. Nah, disampaikan barang tadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bentuk sihir yang dilakukan oleh Labid bin A'sam tadi. Dan sihir itu akhirnya hilang. Nabi kita diperintahkan membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas tadi. Nah, itu antara lain sebab turunnya ini surah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.